Assalamualaikum, semangat pagi teman-teman. Hari ini tanggal 17 Juli 2025. IHSG hari ini tembus ya dari resisten yang kemarin 7.236, ini 7.287. Tapi kalau kita lihat dari penyumbangnya atau movernya untuk hari ini, itu ya saham-saham yang menurut saya saham yang bukan rame lah, misalnya gitu ya. Yang pemiliknya ya itu aja. Misalnya kayak Cuan gitu ya. Kemudian V, PTRO, Toba gitu kan. Brand, Konglo ya. Blok. Hari ini sih banyak ya, top value ada di BCA secara value transaksi, tapi net foreign-nya ini keluar. Jadi kalau kita lihat net foreign yang sell itu Bank BCA itu 100 miliar ya, keluar dari BCA, kemudian ICBP 83, Antam dan seterusnya. Kemudian yang buy itu ada di Bank Mandiri, Telkom, Bank BRI, WiFi, kemudian BRPT, Astra Internasional, Toba dan seterusnya ya. Di top gainer juga ada Meri, kayak gini nih. Meri, Agro, NRCA, DCII. Ini naik seperti ini dengan value misalnya seperti Meri. Hanya dengan 36 miliar sudah arah kan gitu ya. Tapi kan lumayan juga naikin ke IHSG-nya. Jadi menurut saya IHSG yang tembus di 7.236 ini salah satu penyumbangnya ya dari saham-saham yang baru IPO yang saat ini sedang naik. Oke, terus kemarin ada pertanyaan nih, Mas Arif tolong bahas tarif Trump yang baru turun ke 19%. Kira-kira komoditas atau sektor apa yang punya potensi bullish? Sebenarnya kalau di dividend investing, ngelihat berita-berita seperti ini, itu menurut saya ya kita tidak bisa langsung merespon. Jadi cara trade kita atau cara transaksinya kita di dividen investing itu kan lambat, lemot lah. Mungkin belakangan gitu daripada yang lain-lain. Yang lain-lain dapat berita, oh respon ini ya kan, scalper misalnya, kemudian trend follower gitu kan. Kalau dividen investing itu enggak, santai saja, nyicil aja gitu, santai. Karena apa? Karena long term. Kita bicaranya tahunan gitu. Ya seperti yang ada di evaluasi kita kan di dividend for living ini kan. 25 tahun, 30 tahun gitu. Ya itu yang kita lakukan. Jadi kalau baru ada berita ini, berita itu di sekarang atau jaraknya mingguan atau bulanan, itu kita sebenarnya nggak terlalu harus banyak merespon. Tapi kalau kita lihat misalnya, ya ini sudah banyak yang bahas bahwa Indonesia itu ekspor kebanyakan itu ke Cina. Nomor 2 ke Amerika memang 9,3%. Terus ke Jepang, India, Singapura, Malaysia, Thailand dan seterusnya. Singapura ini pasti juga hanya lewat saja ya. Setelah ini kan diteruskan sama Singapura ke negara-negara tertentu, bisa ke Amerika juga, bisa ke Cina juga. Nah, di Amerika sendiri apa yang kebanyakan apa yang diambil dari Indonesia gitu. Kalau dilihat data 2024, Amerika itu impor dari Indonesia itu banyakkan di elektrik dan electronic equipment. Di mana electrical dan electronic equipment ini tidak banyak masuk ke list dividend investing. Maksudnya list perusahaan-perusahaan yang rajin bagi dividen lah gitu ya. Kemudian footwear ya, kemudian article of apparel ya, night animal, rubber, furniture dan seterusnya. Nah, kita atau biasanya kita pegang saham apa gitu. Kalau kita pegang biasanya saham misalnya batubara atau otomotif. Ya paling otomotif yang ke efeknya hanya di SMSM misalnya, yang ada ekspornya ke luar negeri banyak. Kalau yang lain-lain sepertinya juga nggak banyak gitu. Terus apa yang potensi apa, saham apa yang bullish? Menurut saya nggak ada yang bisa jawab. Yang bisa jawab mungkin pom-pomers gitu ya, yang pengen pom-pom saham tertentu gitu. Tapi kalau apa yang mau bullish itu nggak ada yang bisa jawab. Menurut saya. Kenapa? Karena bullish atau enggaknya itu tergantung supir. Supirnya mau kemana gitu, tergantung supir. Contoh misalnya NRCA. Ya, kemarin udah kita bahas kan, 16 Juli naik, 17 Juli naik lagi. Normal nggak ini? Menurut saya nggak normal. Siapa yang tahu dia bakalan naik? Nggak ada yang tahu kalau menurut saya. Yang tahu sopirnya, grup-grupnya si supir-supir yang ada di sini kan gitu ya. TAPG gimana TAPG? Nah, kalau TAPG ini masih 50-50. Beneran ada drivernya atau memang ini adalah kumpulan buyer yang memang menunggu momentum. Itu ada masih 50-50 menurut saya ya. Kenapa seperti itu? Karena ini fundamentalnya masih oke, masih bagus. Kemudian dividen
payout-nya atau dividen yield-nya juga masih oke. Dengan hari ini naik 1,2% itu sebenarnya masih berpotensi 11% dia punya dividen. Tapi kalau NRCA hari ini naik 19,6% kan, Rp815. Dividennya berapa bang kira-kira bang? 2%, 2,7. Jadi mengenai ekspor, mengenai tarif Trump, ya menurut saya bagi kita seorang investor, evaluasinya lama. Baik apa? Baik kuartal. Ya kita lihat aja nanti per kuartal. Perusahaan-perusahaan mana yang terefek. Ya, perusahaan-perusahaan mana yang mendapatkan berkah atau musibah gitu. Ya berarti telat dong bang. Ya memang begitu. Stylenya kita itu memang begitu. Kenapa begitu? Ya karena stylenya pilihan kita memang itu gitu. Slow gitu ya. Pilihannya memang growth-nya ya 10, 12, 13, 15% setahun. Bisa 15% itu bagus banget setahun ya. Apalagi 20% setahun, bagus bang. Memang gitu setahun. Kalau orang yang scalperan misalnya ya, orang yang swing, kemudian orang yang trend follower, bisa jadi sebulan 20% bisa jadi performance-nya dia punya portofolio. Tapi sesuai atau sebanding dengan risikonya mereka. Risikonya adalah bisa jadi dia minus 20% juga dalam satu bulan gitu. Di dividen investing bagaimana? Ya ada risiko itu, minus itu ada. Tapi kalau ada dividen, minus itu kalau tidak kita jual, kita tidak realisasikan. Misalnya sekarang ada yang banyak kesangkut di Hexa. Kalau kita tidak jual atau tidak realisasikan, tapi kita masih menunggu dividennya dia, ya kan aman-aman saja gitu. Ya tapi lambat dong, lemot dong. Ya memang itu pilihannya, sesuai dengan style kita, bagaimana kita trading atau bagaimana kita investment. Itu untuk masalah tarifnya Trump ya. Jadi saya nggak terlalu pusing, ya biarin aja mau tarif berapapun silahkan saja. Yang penting apa yang kita evaluasi itu adalah perusahaan-perusahaan yang memang bisa kita pegang. Udah gitu doang. Lah apa aja yang bisa kita pegang ya? Kan saya sudah share listnya ya. Beberapa list kan sudah saya share dan itu memang ada di dalam list saya. Saya tidak ada konflik kepentingan di sana. Apa yang ada di dalam list saya sampaikan, yang nggak ada di dalam list juga saya sampaikan. Jadi gitu ya, dari Bang Sirup ya, sirup gedang. Enak nih, gedang itu pisang teman-teman. Bagi orang yang bukan orang Jawa, gedang itu pisang. Bang minta saran dong, apa yang harus saya cicil? Saya hanya bisa nabung 1 juta per bulan, namun saham yang saya beli harga minusnya masih banyak. Misal PTBA di average 2.900-an, Bank BRI 4.600-an, BMRI 5.200-an, MPMX 1.100-an, BJTM 650-an, BJBR di 1.100-an. Kasih saran ke saya mana yang harus saya cicil terlebih dahulu dengan uang yang cuma bisa 1 juta per bulan. Apa yang disebutkan ini semua kan perusahaan yang bagi dividen. Saya nggak tahu BBRI sekarang berapa yieldnya ya. BMRI berapa juga kurang tahu. BJTM juga nggak tahu. BJBR juga nggak tahu. Mungkin kalau MPMX ini yieldnya sekitar 10 sekian ya, 10-11 ya. PTBA mungkin sekitar berapa? 13-14 kah kalau harga sekarang. Nah, PTBA itu potensinya kan 306. 306 dibagi 2.900-an. Masih 10% average-nya. Masih oke. Kemudian MPMX sekitar 118 dividennya. Kira-kira ya. Terus dibagi 1.100. Masih 10%. Dua-duanya masih 10-an persen. Saya tidak bisa nyaranin yang lain karena saya nggak ada perusahaan-perusahaan itu. Paling yang PTBA sama MPMX ini dua-duanya sama. Kalau dua-duanya sama ya tinggal pilih aja, nggak usah pusing-pusing. Mau PTBA dulu monggo, mau MPMX dulu monggo. Coba kita lihat chartnya ya. PTBA ini sebenarnya bisa nih di average zone. MPMX juga bisa. Paling ideal MPMX itu ketika nyentuh ke 940. Silakan mau di average zone oke. PTBA juga ya ini kan lagi turun nih. Nanti kalau ketemu bottom nih di 2.400 ya boleh tuh di average down gitu sih. Terus gimana caranya average down? Nah ini PTBA dia punya harga beli 2.900 tadi ya. Taruhlah punya 100 lot, berarti ruginya adalah 15%. Kalau di harga sekarang 2440, taruhlah misal ya nanti ketemu di 2.390, 2.400 lah ya. Kita anggap average down-nya di 2.400 yang 1 juta sebulan. Berarti dapat ya 4 lot. Kalau
jumlah lot awalnya 100 berat ya. 15% minus ini ketika ketemu di 2400 dan harga kembali ke 2440 itu berat karena average-nya masih di 2881 dan 18% menuju zero. Menuju zero itu maksudnya gini, dari 2881 maksudnya kalau harga ini 2440 itu naik ke 2881 itu masih gapnya masih 18%. Kenapa jauh banget Bang? Iya karena average-nya cuma ini sejutaan sebulan. Kecuali jumlah lot sebelumnya itu cuma 4. Nah ini baru nih. Kita beli 1 banding 1 kan. Yang ini cost-nya ada 1.100.000. Kemudian kita beli 960 atau 5 lot. Yang awalnya minus 15% jadi minus 6,9%. Dan average-nya dari 2.900 kita beli di 2.400 jadi 2.600. Ini current price to zero-nya sekitar 7,47%. Artinya dari harga sekarang menuju ke harga rata-rata kita itu butuh 7%. 7% itu seberapa? Ya kita lihat aja dari sini ke sini berapa persen nih? 4,5. Swingnya mereka sebenarnya di 4,5. Nah kalau kita bisa mengaverage down-kan ke 4,5%, itu mungkin lebih cepat kita exitnya. Jadi caranya gimana supaya 4,5? Tambahin. Nah ini 6. Tambahin lagi 10. Nah 4,2. Di bawah 5% itu masuk ke swingnya mereka. Kalau kita mau exit ya. Kalau kita mau exit, kita ngikutin aja ini. Naik, turun, naik, turun. Biasanya ini kan sideways ya. Ke kanan, di sideways. Kecuali dia turun lagi gitu. Nah, kalau ngelihat belakang lagi, swingnya berapa sebenarnya? Dilihat di sini. Swingnya ini ya, misalnya ini ya. Ini berapa persen nih? 7,8. Kemudian yang ini berapa nih? Oh ini bisa 18. Terus turun naik kan ini ada swing nih dari sini ke sini kan naik nih ya. Nah, ini dari sini ke sini naik berapa 6,4. Dari sini ke sini naik 18%. Dari sini ke sini naik berapa 4,4 gitu. Kalau mau exit, kalau saya begitu. Tapi buat apa sebenarnya exit? Orang ini tuh saham cicilan kita kok. Jadi ya santai aja. Kalau mau, ya memang gini. Memang kalau kecantol itu, kalau kita itu ada yang floating loss, itu secara kondisi itu memang lebih menyebalkan. Lebih membuat kita itu nggak sabar pengen segera out gitu. Tapi kalau plus, membuat kita nggak sabar pengen segera take profit. Dua-duanya itu sebenarnya penyakit. Kita pengen segera transaksi, pengen segera menang, seolah-olah begitu. Dan hormon endorfin itu muncul ketika kita transaksi tadi itu, baik loss maupun gain. Jadi ketika loss kita cut loss itu juga ada hormon endorfin. Endorfinnya apa? Kita pengen mendapatkan segera dari loss ya. Terus kita pengen transaksi lagi. Nah, kita pengen mendapatkan apa namanya tuh gain lagi yang segitu. Jadi nanti akan kita mengejar transaksinya. Kayak orang main apa namanya sesuatu yang sifatnya untung-untungan itu sebenarnya dia bermain ya judi misalnya ya. Judi itu yang membuat endorfinnya naik itu bukan kemenangannya sebenarnya, tapi rasanya itu loh, rasa deg-degannya, rasa nungguinnya gitu. Kata orang begitu kata orang. Nah, supaya kita tidak merasakan itu atau supaya kita bisa terjaga dengan hal-hal yang seperti itu, caranya gimana? Caranya kita sendiri harus memanipulasi diri kita sendiri dengan sesuatu. Salah satunya adalah ini ya, dividend for living ini cara saya memanipulasi supaya saya nggak terlalu banyak in out, nggak terlalu gegabah, nggak terlalu gampang kebakaran. Karena apa? Long term. 1 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Jadi kalau pegang 1 tahun masih minus itu sebenarnya masih short. Karena planningnya kita adalah 25 tahun. Masa iya kalau perusahaannya bagus, kita pegang selama 25 tahun minus terus. Kecuali perusahaannya nggak bagus. Ya berarti salah. Anda pegang perusahaan nggak bagus kok ngapain lama-lama gitu lah. Saya kira itu dari saya sudah lama nih cuap-cuap terus nih hari ini ya. Mohon maaf ya agak kelamaan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.